di sana berkata demikian, ya tidak setiap orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Iya, tapi akan dibuang. Jadi buat apa jadi saya Tuhan mati nih? Sia-sia aja lo. Karena kau nggak tahu ya Alkitab itu. Bilang aja akalmu lagi nggak nyambung. Bingung sendiri dan menjawab, guys. Teman-teman, dikit lagi teman-teman. 500 tetap lagi nyampe 50. Ada yang bingung, Novan. Sabar dulu ya, saya cari dulu itu ya. Iya, kamu nggak bingung karena kamu nggak mau pakai akal. Coba kalau pakai akal pasti bingung. Matius 7 ya ayat 21. Apa ya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengucapkan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian. Hanya jangan kamu lihat Tuhan. Kalau dulu tentu kata Pak Depi itu. Menjelaskan motong-motong. Enggak, aku mengiyakan kata Pak Depi loh. Makanya yang mengaku-ngaku kami membela, kami menyembuhkan demi nama Yesus. Pada saat itu juga Yesus berkata, enyahlah daripadaku, hai kau pembuat kejahatan. Dengarkan ya, oke ya. Enggak akan tugas. Bukan dalam arti ya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, artinya manusia itu bebas berbuat dosa. Tidak, bukan seperti demikian, bukan. Ya, makanya Tuhan Yesus di sini berkata, ya, tidak setiap orang yang berseru-seru kepada namaku Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ya, memang banyak orang Kristen ya yang berKTP Kristen, tetapi perbuatannya bukan seperti orang Kristen, artinya tidak melakukan seperti perintah Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan Yesus? Oke Bang, ini Pak Depi, saya mau tanya nih dulu sesuai pengakuan Anda nih. Orang yang bisa mengusir setan dalam nama Yesus itu dipimpin Roh Kudus atau dipimpin iblis? Roh Kudus. Roh Kudus. Apakah orang yang mengusir setan demi nama Yesus ini dan telah dipimpin oleh Roh Kudus, dia ini sudah benar apa salah? Kalau dia melakukan itu dalam nama Yesus sudah benar. Itu. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah perbuatan mereka, kejahatan mereka setiap hari itu tidak dibenarkan. Memang Roh Kudus ini on off, Pak Depi. Memang Roh Kudus ini on off gitu. Bukan jadi kadang off. dia apa? Bukan enggak, gini Pak Depi. Gini Pak Depi. Bentar. Ini ya Pak Depi ya. Ini kita main logika nih Pak Depi. Ketika orang bisa mengusir setan dalam nama Yesus, itu dipimpin oleh Roh Kudus, berarti dia sudah ada Roh Kudus. Benar apa salah? Benar. Benar. Apakah ada kemungkinan Roh Kudus ini keluar dari dalam dirinya? Ya keluarlah kalau orang ini dia Jadi kadang masuk, kadang keluar. Kadang masuk, kadang keluar. Begini sesuai maunya. Ya. Tanda-tanda orang beriman itu bukan pada mujizat yang ia lakukan, bukan. Terus? Tetapi tanda-tanda orang beriman itu adalah orang yang taat pada perintah Tuhan, yang memelihara hukum dan ketetapan Tuhan itu. Apa itu? Ada buah-buah roh. Dengarkan dulu. Ada buah-buah roh di dalam
dirinya. Apa itu? Di Galatia pasal 5 ayat 22 tadi kita baca ya. Ya, biar jelas ya. Nah, Galatia 5 ayat 22 begini firman Tuhan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Jadi ini ya tanda-tanda orang percaya, orang beriman harus ada di dalam dirinya, bukan artinya bukan karena mujizat tadi, karena memang banyak orang-orang yang mengusir roh jahat dalam nama Yesus, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, gini Pak Depi, saya mau tanya nih Pak Depi. Orang yang bisa dimasuki oleh Roh Kudus itu karena dia baik, atau bisa juga dimasuki Roh Kudus tanpa dia baik? Kalau dia baik lah, nggak mungkin Roh Kudus datang. Dia baik. Terus kalau misalnya orang ini sudah bisa menyembuhkan orang dalam nama Yesus, berarti dia sudah bisa dimasukin Roh Kudus, ya kan? Berarti orang ini baik, benar nggak? Benar. Ya, berarti orang ini nggak mungkin lagi dong dikeluarin oleh Roh Kudus, kan dia baik. Jadi begini Novan, ya. Nah, begini lagi jadinya. Benar. Kalau diskusi ya, sopan kau ya. Lanjut Pak Depi. Belajar dengarkan penjelasan yang orang lainnya. Oke ya. Nah, jadi begini ya. Yang dimaksud Tuhan Yesus di sini ya. Orang ini memang ya, mereka sudah percaya dalam nama Yesus ya. Makanya mereka bisa melakukan mujizat ya. Mereka menggunakan nama Yesus itu untuk menyembuhkan orang, bernubuat, ya kan, mengusir setan ya kan. Tetapi hanya itulah ya artinya kemampuan mereka ya kan, melakukan mujizat itu, sedangkan perbuatan mereka setiap hari bisa saja ini berzina ya kan, nah, mencuri ya kan, Ini Pak Depi. Coba dulu Pak Depi pikirkan dulu. Coba Pak Depi pikirkan dulu. Masanya Pak Depi ini kayak menutup logika loh. Pak Depi tadi bilang ketika Roh Kudus ini masuk berarti orang itu baik, gitu loh. Karena nggak mungkin Roh Kudus masuk sementara dia sudah tahu orang ini tidak baik, benar nggak? Nah, lalu Kalau misalnya orang itu sudah dimasukin Roh Kudus berarti orang ini baik, gitu kan? Kalau misalnya perbuatannya juga tidak baik, bagaimana Roh Kudus bisa masuk, gitu loh? gimana? Kalau misalnya perbuatan orang ini tidak baik, bagaimana Roh Kudus bisa masuk? Kalau mujizat itu Novan ya kan, mereka ini tadi kan sudah menerima Yesus ya kan, sudah percaya bahwa di dalam nama Tuhan itu ada kuasa ya kan? Jadi mereka mempergunakan itu ya kan, jadi mereka jadikan alat mereka untuk ya artinya memenuhi hawa nafsu mereka. Contoh, saya kasih contoh sama Sino ya kan, mereka ini kan orang percaya ya kan, jadi contohnya ada orang percaya, contoh dia bisa menyembuhkan penyakit ya kan. Jadi, kalau dia tumpah tangan ya, orang yang penyakit ini sembuh, tetapi di balik itu ada tujuan yang tertentu. Kalau yang disembuhkan ini adalah contoh ya kan, wanita, perempuan contoh. Nah, jadi karena orang ini tadi kan sudah percaya sama orang yang melakukan mujizat ini. Jadi apapun kata-kata ya, kata-kata dari yang menyembuhkan tadi, tentu pasiennya ini mengikuti, ya kan, mentaati itu karena dia percaya bahwa ada mujizat sama orang ini. Nah, jadi begitu orang ini menawarkan sesuatu untuk berzina, pasti orang ini mengikuti. Nah, jadi inilah yang menyalahgunakan nama Yesus itu. Mereka pergunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, dan orang-orang inilah yang dihukum nanti pada akhir zaman. Ya, Pak Depi, gini Pak Depi. Contoh nih, saya menggunakan nama Yesus, oke? Apakah nama Yesus ini berfungsi tanpa tuntunan Roh Kudus? Gimana? Apakah nama Yesus ini bisa menyembuhkan orang tanpa tuntunan Roh Kudus? Nggak bisa. Nggak bisa kan?
Jadi setiap orang yang menyembuhkan dalam nama Yesus otomatis itu karena kuasa Roh Kudus. Benar apa salah? Benar. Nah, jadi ketika orang ini menggunakan nama Yesus beserta tuntunan Roh Kudus untuk menyembuhkan orang dengan kemauannya sendiri, yang salah siapa? Orangnya atau Roh Kudusnya yang mengikuti? Orangnya yang salah. Berarti Roh Kudusnya salah tempat. Dia mengikuti hawa nafsu orang-orang. Lah, tapi gini, Begini. bentar. Roh Kudus ini kan nggak mungkin dia tidak tahu. Ya, Bentar. Roh Kudus ini kan yang diutus Bapa kepada manusia untuk menyertai orang-orang percaya, kan begini, ya kan? Iya, ini Pak Depi. Jadi tergantung manusianya bagaimana cara dia mempergunakan, ya kan? Mempergunakan Roh Kudus itu, apakah dia pergunakan dengan hal-hal yang baik atau kepada hal-hal yang jahat. Pak Depi, Roh Kudus ini bisa nggak digunakan untuk hal-hal tidak baik? Ya bisa. Bisa, hancur. Oh, tidak baik. Hancur gas, hancur. Dengarkan, Nova, Roh Kudus pun bisa digunakan untuk hal-hal tidak bagus ya. Nova. Ya. Saya buktikan sama kau sekarang, Nova. Ya. Yudas itu dia adalah di antara para murid yang murid Yesus yang di antara murid yang 12. Iya kan? Yudas ini pada saat Tuhan Yesus mengutus mereka untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, Yudas ini bisa melakukan mujizat juga. Iya kan? Nah, tetapi kenapa tiba-tiba dia mengkhianati Yesus? Iya, dia dibisikkan iblis. Dia ini kan sudah ada Roh Kudus, ya kan, sudah ada Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi siapa ini si Yudas ini, karena dia menyalahgunakan Roh Kudus itu, ya. Nah, makanya dia bukan orang pilihan lagi, ya. Artinya semua usaha pekerjaan itu sia-sia semua. Benar. Berarti Roh Kudus ini bisa salah ya Pak Depi ya? Dengarkan dulu Novan, ya, karena kenapa, ya? Karena si Yudas ini lebih mementingkan hawa nafsunya, keinginan dan gengnya, duniawinya daripada keselamatannya, daripada memilih untuk bisa takut akan Tuhan. Ya, tinggal ya. Lanjut Pak Depi, lanjut. Pak Depi yang bilang kan? Jadi Pak tidak jauh-jauh, artinya Yudas ini setiap hari ikut makan minum bersama Yesus, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, bahkan ketika Yesus mengutus mereka untuk menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh jahat, itu mereka punya kuasa itu. Tetapi karena hati si Yudas ini lebih dia ada yang sudah rekam guys, enak ini guys. Dia tersesat jadinya, dia dipakai oleh iblis. Nah, Pak Depi. Saya sepakat Pak Depi. Gini Pak Depi, berarti kesimpulannya gini Pak Depi. Berarti Roh Kudus ini bisa digunakan juga atau bisa melakukan kejahatan. Itu poinnya di situ ya. Gimana? Roh Kudus ini bisa melakukan kejahatan ya, itu poinnya ya. Begini Novan. Nah, begini lagi. Di dalam diri manusia itu, artinya memang ada Roh Kudus, kalau dia orang percaya. Tetapi ada juga roh jahat, Jadi yang melakukan kejahatan itu bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat, Bentar, Pak Depi, gini Pak Depi. Ketika jadi tergantung manusianya ini mana yang ia aktifkan dalam dirinya, apakah Roh Kudus yang ia taati atau roh jahat. Jadi yang berbuat dosa itu, adalah roh jahat, bukan Roh Kudus. Gini Pak Depi. Contoh, ini saya misalnya nih, atau Pak Depi nih, contoh kan Pak Depi percaya sama Yesus nih. Pak Depi melakukan menyembuhkan orang demi nama Yesus nih, contoh ya kan. Nah, terus dengan tujuan khusus, misalnya entah butuh uang bisa aja ya kan. Contoh nih,
Hanya contoh ya. Terus, apakah karena tujuan Pak DP untuk mendapat uang, apakah orang ini bisa sembuh dengan kuasa nama Yesus atau tidak? Bisa. Bisa. Hancur bisa guys ya. Bisa. Berarti Roh Kudus ini bisa dipergunakan untuk kejahatan ya Pak DP ya? Enggak sih. Nah. Kamu tujuan Pak DP lain atau tidak? Gini Novan, pertanyaan begini. Untuk menyembuhkan orang itu, apakah perbuatan baik atau perbuatan jahat? Enggak, tadi tujuan Pak DP apa? Iya, mencari uang, kenapa? Ya udah, berarti tujuan Pak DP kan nggak baik. Masa mau mencari uang dan menggunakan nama Yesus, kayak menjual nama Yesus? Iya kan? Ya, kesalahan itu apa? Menurutmu apa? Iya, ketika saya menggunakan nama Anda atau saya menjual nama Anda demi kepentingan saya, itu sebuah kebaikan atau kejahatan? Oh, kejahatan. Udah. Anda menyembuhkan orang dalam nama Yesus demi kepentingan Anda. Itu kejahatan apa kebaikan? Ini maksud dari Yesus tadi. Orang-orang yang menyalahgunakan nama Yesus itu. Ini orang-orang ini yang menerima hukuman itu. Nah, itu dia. Berarti intinya Roh Kudus maupun nama Yesus ini bisa digunakan dalam hal kejahatan atau kepentingan sendiri-sendiri, bisa? Kejahatannya di mana, Novan? Saya sudah kasih contoh Pak Depi. Tanya sama kau, Novan. Novan. Dengarkan saya dulu Pak Depi. Dengarkan saya. Katanya kan melakukan mujizat. Melakukan mujizat itu apakah kejahatan, Novan? Iya, masalahnya demi kepentingan Anda tadi kan. Bernubuat itu kejahatan, bukan, Novan? Iya, tadi kan itu kejahatan kata Yesus kan. Jadi kau jangan salah mengartikan ayat ini, ya. Artinya Kan kata Yesus yang bilang. di sini bukan berbicara artinya Roh Kudus itu dipergunakan untuk jahat, bukan, ya. Nama Yesus di sini ya dipergunakan untuk melakukan mukjizat, ya kan, bernubuat, ya. Tetapi bukan itu yang salah, ya. Bukan itu kesalahan orang ini, bukan itu dosa mereka, tetapi dosa mereka adalah perbuatan mereka yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya mereka dihukum, bukan karena bernubuat, bukan karena mengusir roh jahat, bukan karena menyembuhkan orang, tetapi yang dihukum adalah perbuatan dosa mereka, kejahatan mereka itu. Nah, Pak Devi, tadi Pak Devi bilang, ini pengakuan Pak Devi sendiri loh. Ketika orang menyembuhkan dalam nama Yesus, tunggu dulu. Dari tadi udah mau setengah jam kau yang bertanya terus. Aku sekarang bertanya. Bentar. Ini belum kelar. Anda muter-muter dari tadi. Dari tadi kau bertanya terus. Sekarang aku bertanya. Kelarkan dulu pemahamanmu. Kamu kalau aku bertanya kan? Takut kau kalau aku bertanya. Enggak, tadi Anda bertanya duluan kok, enggak. Kelarkan dulu kan? Bentar. Pertanggungjawabkan dulu kata-katamu. Belum ada kesimpulan. Udah aku bertanggungjawabkan. Dari tadi udah saya panjang lebar aku menjawab kan. Udah panjang lebar aku menjelaskan. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaanku. Depi. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaanku. Dari tadi aku udah tahu caramu itu artinya tidak Aku udah tahu caramu itu tidak memberikan kesempatan sama saya untuk bertanya. Ya, saya juga nggak lompat-lompat kok. Ini trikmu ya, trikmu. Ada nggak saya lompat? Ada nggak saya lompat? Ada nggak saya lompat tadi? Ada nggak saya lompat tadi? Saya bertanya ya. Ada nggak saya lompat tadi? Enggak, saya bertanya sekarang. Ada nggak saya lompat tadi? Ada nggak saya lompat tadi? Giliran saya untuk bertanya sekarang. Enggak, saya lompat tadi. Saya untuk bertanya sekarang. Ada nggak saya lompat membahas ayat Giliran lain? saya untuk bertanya sekarang, Nova. Ada nggak saya lompat membahas ayat lain? Udah puluhan kali kau bertanya, sekarang aku ya? Ada satu aja kok dari tadi. Sekarang giliran saya bertanya. Dengarkan, Novan. Saya mau bertanya. Dengarkan saya dulu. Kesimpulan, nggak ada kesimpulan dari jawabanmu. Enggak, saya mau bertanya sekarang karena dari tadi kau bertanya. Minta dijawabin, nggak ada kesimpulan.
Sekarang dengarkan pertanyaan saya. Ya udah, kasih aku Ya. kesimpulan dari jawabanmu. Kasih aku kesimpulan dari jawaban. Baik. Sekarang dengarkan pertanyaan saya. Apa kesimpulan dari jawabanmu, Depi? Jangan malu-maluin, Pak Depi. Pak Depi, kesimpulan dari jawabanmu apa, Pak Depi? Menjawab pertanyaanku. Gitu. Pak Depi, kesimpulan dari jawabanmu apa, Pak Depi? Pak Depi, apa kesimpulan dari jawabanmu, Pak Depi? Coba apa kesimpulannya, Pak Depi, kalau misalnya Pak Depi bisa? Pertanyaanmu pertama tadi, kenapa manusia yang berdosa tetapi Tuhan yang dihukum, kan begitu? Kesimpulan dari jawabanmu terakhir apa? Gimana ya? Apa kesimpulan dari jawabanmu yang terakhir? Terakhir di mana? Nah, bingung sendiri. Berarti dari tadi apa yang dia omongin dia nggak paham. Gitu loh. Kurang jelas. Jawaban saya kurang jelas begitu. Iya, kalau misalnya Anda mengatakan jawaban saya jelas, berarti kamu sudah bisa ambil kesimpulan dari jawabanmu dari tadi sekian banyak. Apa kesimpulannya? Oke, kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini, Nova. Kesimpulannya adalah ya dari ayat yang saya kutip tadi, ya. Di situ maksudnya di situ bukan karena mereka bernubuat, bukan karena mereka menyembuhkan orang, mereka itu dihukum, tetapi mereka ini dihukum karena perbuatan jahat mereka. Bukan itu, bukan itu. Dan terakhir kita bukan itu. Bukan itu. Terakhir apa? Terakhir apa? Ya makanya saya bilang saya ulang balik biar Anda paham, karena Anda nggak paham apa yang terakhir kita bahas. Silakan. Nah gini, makanya dengarkan saya. Saya dari tadi nggak lompat-lompat, gitu loh. Masih ininya aja kok yang kita bahas, beda kayak kamu gini Pak. Tadi Pak Depi bilang bahwa ketika orang menyembuhkan dalam nama Yesus, maka itu harus dituntun oleh Roh Kudus, baru bisa sembuh. Benar kan? Itu jadi jawaban Pak Depi kan? Nah, tapi Pak Depi setelah itu berkata, Roh Kudus atau nama Yesus ini juga bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Contoh, menggunakan nama Yesus disertai oleh Roh Kudus menyembuhkan orang demi kepentingannya sendiri. Bisa kan? Itu tadi kata Pak Depi. Bisa. Jadi di sini kalau dari dua pembahasan ini menyembuhkan orang ya, kalau dipakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang bisa. Ya, bisa. Ya? Walaupun tujuannya untuk kejahatan ya. Itu terserah dia itu. Iya, dan tentu untuk kejahatan pun bisa ya. Roh Kudus maupun nama Yesus bisa digunakan untuk kejahatan. Bukan untuk kejahatan, Nova, untuk menyembuhkan di situ. Iya, untuk menyembuhkan orang dengan tujuan yang jahat. Jangan kau memutarbalikkan, ya. Ya udah, untuk menyembuhkan orang dengan tujuan yang tidak baik. Ya. Yang kita bahas tadi adalah Matius 5 ayat 21 itu. Jadi di situ kesimpulan dari pernyataan Anda terakhir ini Pak Depi. Alur dari ceritamu, Novan, aku udah tahu. Artinya kau memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Jadi kau nggak bisa mengajariku hal itu, oke ya? Pak Depi, dari tadi pengakuan saya hanya meminta kesimpulan. Ya, di sini ya. Begini ayatnya begini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya kan? Yang berseru maksudnya ini, yang berseru, ya, ya. Nah, bukan memakai, artinya bukan memakai nama Yesus dengan kejahatan, tidak, ya. Di sini tidak tertulis. Coba bacakan semua ayat itu, coba bacakan semua. Oke, kita baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kejahatan. Kejahatan kan? Kejahatan kan? Yang Yesus maksud Yesus di sini bukan karena mereka mengusir setan, bukan karena mereka bernubuat, tetapi yang disalahkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah kejahatan mereka, pembuat kejahatan. Itu yang harus kau garis bawahi, Novan. Nah, yang dibahas dari atas apa Pak Depi? Tentang bernubuat kan? Iya, tentang menyembuhkan dalam nama Yesus kan? Iya enggak? Biar paham kau ya, biar paham kau ya. Ya, pembahasan dari atas itu bernubuat, terus menyembuhkan dalam nama Yesus, terus Yesus langsung mengklaim di bawah, hai kau pembuat kejahatan. Nah itu bukan karena mereka bernubuat itu, bukan karena mereka mengusir roh jahat, Yesus menganggap mereka jahat, bukan, tetapi perbuatan jahat mereka ya. Nggak ada perbuatan di situ Pak Depi. Nggak ada perbuatan. Pembuat kejahatan. Kata-kata itu apa? Pembuat kejahatan itu apa? Nggak ada. Hai engkau sekarang pembuat kejahatan. Apa yang mereka buat tadi di atas? Di atas tadi yang mereka buat apa? Di atas tadi yang mereka buat apa? Saya baca sekali lagi ya. Ya, apa yang mereka buat di atas tadi? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Apa yang mereka perbuat? Sebentar Pak Depi. Apa yang mereka perbuat? Jangan potong dulu, kutenang kau ya. Bentar, satu-satu biar kita paham. Apa yang mereka perbuat? Bernubuat demi? Kau dengarkan dulu. Iya, yang mereka berbuat demi? Dengarkan dulu. Iya, yang mereka berbuat demi nama? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, itu yang mereka perbuat kan? Dengarkan dulu, Novan. Itu yang mereka perbuat kan? Kau ini nampaknya... Iya loh, itu yang mereka perbuat loh. Begini, siapa ini aku yang bertanya ya? Demi namamu. Aku yang bertanya ya, aku yang bertanya siapa ini ya? Itu yang mereka lakukan kan? Oke ya, aku bertanya. Siap-siap kau menjawab pertanyaanku, oke ya? Iya, itu yang mereka lakukan kan? Oke, siap-siap kau menjawab pertanyaanku, oke ya? Saya siapkan ini dulu ya. Iya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan yang mereka lakukan apa? Perbuatan mereka apa? Banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah ya, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah ya. Dengarkan dulu Novar, kau ini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu tanda seru di situ ya. Enyahlah ya, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan karena mereka bernubuat, bukan karena mereka membahas tadi apa Pak Depi? Yang di atas mereka dari nama Tuhan mereka dihukum, tetapi karena kejahatan mereka yang dihukum oleh Yesus. Yang dikutip Yesus dari situ dari atas apa tadi? Apa? Sudah jelas ya? Apa yang dikatakan Yesus dari tadi dari atas? Yang dihukum di sini adalah mereka yang membuat kejahatan. Mereka yang membuat kejahatan, ya, itu yang dihukum di sini. Yang dibahas tadi di atas mengenai bernubuat sama mengusir dalam nama Yesus kan? Benar nggak? Kau ngotot banget kau, Novan. Ya memang itu yang tertulis. Nah, udah jawab. Jelaskan ya, jelaskan jelaskan melalui Al-Quran kenapa ya, jangan dulu kenapa manusia yang berbuat dosa tetapi nanti yang dibunuh oleh Nabi Isa. Jelaskan dulu, ayo. Jelaskan dulu, kamu tadi menjelaskan tidak sesuai kita. Jawab.
Yang tadi disuruh di atas, yang membuat kejahatan. Apa maknanya? Apa fungsinya membunuh babi? Ayat Bibel, ayat Bibel. Ayo jawab Novan. Ih, tadi aja kau belum menjawab apa? Jawab dulu, udah jawab. Kenapa manusia yang berbuat dosa tetapi babi yang dihukum? Jawab. Ya kan pertanyaannya sudah dikembalikan kepada kamu tadi. Jawab dulu itu Nova. Kamu bertanya, kenapa yang berdosa manusia? Kenapa manusia yang berdosa yang dibunuh babi? Kenapa manusia yang berdosa yang dibunuh Tuhan? Jawab tadi ya. Sekarang jawab. Kenapa manusia yang berbuat dosa tetapi babi yang dibunuh? Kenapa? Ayo. Ya kan saya sudah jelaskan tadi. Di mana? Ayatnya di mana? Saya sudah jelaskan tadi, saya bilang. Di mana, Pak? Pakai ayat Al-Qur'an, pakai ayat Al-Qur'an. Ayo. Nah, kan itu tertulis bahwa Yesus datang untuk membunuh babi-babi dan mematahkan salib. Bukan itu Nabi Isa, bukan Yesus, Nabi Isa. Iya, Nabi Isa yang saya bilang. Ayat Al-Qur'an mana? Kan sudah saya jelaskan. Ayat Al-Qur'anmu mana? Saya udah pakai Alkitab saya tadi. Ayat Al-Qur'an. Mana ada kamu jelaskan tadi Pak Depo? Ini saya kau jawab kan? Mana ada kamu jelaskan tadi? Tadi pertanyaan saya, di mana datanya bahwa yang melakukan dosa adalah manusia? Yang melakukan dosa yang adalah berbuat Tuhan. dosa, Mana? Babi yang Mana tadi kamu tunjukkan data? kesalahan babi apa? Kesalahan babi apa di situ? Kesalahan Tuhan apa? Enggak. Apa kesalahan Tuhan? Itu Apa kesalahan Tuhan sehingga dia nyambung? aku jelaskan tadi. Nggak ada Adalah Maha Kasih, karena dia adalah Maha Kasih makanya dia rela datang. Nggak ada narasi di situ Tuhan yang Dia menebus. Nggak adalah ada. Maha Kasih. Di Yohanes 3 ayat 16 sudah kujelaskan tadi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk ya? Nggak ada tadi narasi bilang ketika manusia jawab. udah menebus adalah Tuhan. Nggak ada. Nah kali kok. Yohanes 3 ayat 16. Oke ya, saya baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Mana menebus? Karena Mana menebus? Mana menebusnya? Tahu jangan bertanya lagi udah aku jawab. Mana menebusnya? Mana menebusnya? Sekarang pertanyaan di mana penjelasan di dalam ayat Al-Qur'an? Mana menebusnya, Depi? Manusia yang berdosa, babi yang Depi, dibunuh. mana menebusnya, Depi? Mana? Udah aku jawab ini tadi, udah aku jawab. Mana ada kamu jawab? Mana menebusnya? Oke. Mana kata menebusnya? Mana kata menebusnya? Mana kata menebusnya? Mana kata menebusnya? Ayo. Mana kata menebusnya? Ya, diam, saya jawab, diam. Bahwa ketika manusia berdosa, maka yang menebus adalah Tuhan. Mana? Jelaskan, yuk. Kita buka di surat Yesaya 59. Kita buka di situ ya, Yesaya 59. Nanti harus kau jawab pertanyaanku siapa ini ya? Udah berapa yang kau jawab pertanyaanmu? Mana ada kamu jawab dari tadi? Yesaya 59 ayat 19 kita baca ya. Masuk perjanjian lama. Ya. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Ya, ini Allah. Nah, itu untuk Sion. Emang Sion siapa? Kata penebus tadi yang kau tanya kan? Ya, Sion siapa? Itu adalah ya di Rusia. ya,
orang-orang Israel sana. Ya. Hah? Sejak kapan sih orang Israel? Sion, Bukit Sion, bukan orang, Bukit Sion. Ini nama kampung ini, nama kampung. Nah, untuk Sion kan? Untuk Sion kan? Orang. Untuk Sion kan? Sekarang udah aku jawab ya, bahwa Untuk Sion kan? Betul lah untuk menebus manusia yang saya minta. Jawab pertanyaanku sekarang, Novan. Ya. Jawabanmu ngabul kemana-mana, Di mana di Depi. dalam manusia yang berdosa, babi yang dibunuh. Kenapa itu bisa terjadi, Novan? Emang kamu udah jawab? Manusia yang berbuat dosa, babi yang dibunuh. Dari tadi jawabanmu juga nggak tepat. Jawab dulu itu. Ih. Jawab. Ini udah jawabannya, itu kan jawabannya. Yuk, Pak Depi. Mulai nggak ada malu kalau Pak Depi. Jawab dulu itu. Mana jawabannya? Kenapa manusia yang berbuat dosa, babi yang dibunuh? Kenapa? Ya udah, nih saya jawab ya. Al-Quran ya, ayat Al-Quran bacakan. Ya. Saya pakai terjemahan saja ya. Bentar. Oh, malah ayat Bible yang datang guys ya. Nah itulah kehebatan Alkitab kami itu. Itu. Baca. Itu Alkitab itu, Al-Quran yang saya Baca. Al-Quran. Baca. Al-Quran. Baca Depi, baca Biblemu. Al-Quran. Baca Biblemu Depi. Al-Quranmu mana, Nova? Baca Biblemu Depi. Al-Quran, ya. Manusia yang Baca berdosa Biblemu, babi Depi. dibunuh, mana Al-Quran? Nova, Baca jangan Biblemu, lari kau, Depi. Nova. Jangan Baca lari Biblemu kau, Depi. Nova. Jangan lari kau, Nova. Depi, inilah keunggulan Bible. Ini keunggulan Bible, takut dibaca. Ayo. Kau nggak mau diskusi dengan baik ya? Udah, kita akhirin. Bebas Bible. Udah Depi, jangan kabur Depi, baca Biblemu Depi. Bisa menjawab. Bebas Bible lo Depi, baca. Tunjukkan di dalam Al-Quran manusia yang berbuat dosa, tetapi babi yang dibunuh. Iya, baca Biblemu dulu Depi. Iya. Al-Quranmu mana? Manusia yang berbuat dosa, babi yang dibunuh. Baca Mana? Biblemu dulu Depi, ini jawaban. Pun tahu ya. Ya. Depi, baca Biblemu Depi. Depi. Coba mau Depi. Nanya kau di sini nggak ada Coba gunanya kau di sini. Bible. Jangan malu Depi. Aduh jangan. Depi. Kau itu nggak bisa berdiskusi. Kau itu nggak bisa diskusi. Bible dulu Tujuanmu Depi. itu menghujat. Depi. Tujuanmu itu menghujat. Tidak bisa kau jawab Jangan pakai Depi. ayat Ini Al-Quran. belum. Yang pertanyaan Baca dulu Depi. jawab ya, dengan Baca Al-Quran dulu, Depi. kita kan. Tidak bisa kau jawab kan? Bible hebat dong. Iya. Ini Depi. Hanya ya. Ayo baca Bible Depi. Baca dulu, jangan turun. Di dalam ayat Al-Quranmu, manusia yang berdosa, Depi. babi yang dibunuh. Firman Tuhan ini lo Depi, baca Depi. Baca Depi. Jangan malu lah baca Bible Depi. Ayo Depi, baca Depi. Baca dulu Depi. Baca dulu, besarkan suaramu Depi. Baca Depi. Saya nggak mau ya. Pertanyaanku sekarang ya di Iya, mana baca dulu Bible Depi. Ayat Al-Quranmu ya, manusia yang berdosa, babi yang dibunuh. Di mana? Ya, baca dulu Biblemu Depi. Baca. Nanti udah sekian banyak. Kau hanya bertanya Baca terus. Bible. Menjawab pertanyaanku satu aja kau nggak bisa. Baca Depi. Ya kan? Baca Depi, baca Biblemu. Nih, baca Depi. Besarkan suaramu Depi. Baca.
Depi, baca Depi. Belajar lagi kau Nova, ya. Depi, Kalau baca kau- Depi, baca kalau dulu. kau berdebat sama yang lain, ya. Baca dulu Depi, baca dulu. Kau itu bukan levelku Novan, ya. Baca dulu Depi. Ya, kau panggil guru musisima untuk melawan saya baru bisa. Baca dulu, baca Bible aja nggak berani. Baca dulu. Hebat, hebat Bible loh, hebat Bible. Guys, ingat, hebat Level Bible. saya, itu level Dibaca. saya. Sizuma Bang Andar, ya kan Ustadz Wafi, Yusuf PI, itu panggil sama saya di sini. Kalau kau nggak ada apa-apanya kau di sini. Oke, Baca ya? dulu Depi, baca dulu. Di dalam ayat Al-Qur'anmu, ya, manusia Hebat, yang Bible. berdosa, ya, Pak Depi, baca Bible Depi. Firman hantu. Saking hebatnya Bible guys ya, takut dibaca. Tuh, Pak Depi. Di Baca, Pak Depi. mana tertulis itu bahwa manusia yang berdosa, babi yang dibunuh. Gimana itu, Novan? Pak Depi, baca dulu Bible Pak Depi. Ayo, Baca. Novan. Lalu pertanyaan Pak Depi. ya. Tadi panjang lebar aku sudah menjawab pertanyaanmu. Ya, ketika kau bertanya kenapa manusia yang Baca berdosa dulu. Tuhan yang Hebat dibunuh, udah itu, aku loh. jelaskan. Makanya tiba-tiba ketutup. Kita Roma tadi udah aku jelaskan. Tapi kau sekarang ya, ya gimana? Al-Quranmu sekarang pakai untuk menjawab Baca dulu. pertanyaanku. Baca dulu Pak Depi. Alkitab saya, Al-Quranmu sekarang Baca apa mana dulu. Al-Quranmu? Depi, semangat baca Bible. Kamu Muslim kan? Iya, Muslim kan? Ah, Al-Quranmu mana? iya baca Bible Pak Depi, baca. Al-Quranmu mana? Al-Quranmu mana? Iya, baca dulu Pak Depi, baca. Al-Quranmu mana? Al-Quranmu mana? Iya, baca dulu Biblemu, kau aja baca Bible. Al-Quranmu mana? Ya, di mana Al-Quranmu? Baca, jangan kabur Pak Depi, Di baca. mana Al-Quranmu? Di mana Al-Quranmu, Novan? Baca dulu. Kita sepakat tadi kita bahas dua arah, iya kan? Kita bahas dua arah. Isa dan Isa yang kedua kali, iya kan? Membunuh babi, iya kan? Mematakan salib, kan ada itu kan? Jadi saya minta sekarang, Novan, ya, tunjukkan di dalam ayat Al-Quran ya bahwa manusia yang berdosa, ya, babi yang dibunuh. Ayo. Depi, baca Bible Pak Depi. Gak berani kau pakai Al-Quranmu kan? Gak berani kau kan? Baca Pak Depi, baca. Makanya ya. Baca, Pak Depi. Aku itu bukan levelmu, Novan, ya. Kau itu bukan levelku, ya. Si aja ketika saya bertanya, dia nggak bisa menjawab, apalagi kau ini. Kau aja nggak berani baca Bible. Ya. Karena saya sudah ganti akun sekarang, makanya mereka nggak kenal sama saya. Dulu itu Baca dulu Pak Depi. ya. Baca, Pak Depi. Nah, kalau saya palsu bisa kubongkar semua isi Al-Quran sama hadismu itu bisa kubongkar semua itu. Nah, bisa, tapi Masa iya sih Pak Depi? bisa ya, tapi saya nggak mau akun palsu sama saya. Nah, Masih iya. Aku pikir aku tidak belajar, aku udah belajar dong. Ya, Udah, ini Pak Depi baca dulu Pak Depi. Al-Quranmu sekarang mana Al-Quranmu? Nah, begini ya, ini buang-buang waktu kalau begini sama kau, Novan, ya. Baca dulu. Habis kau baca ini saya tunjukkan Pak Depi. Ayo, Pak Depi jangan kabur. Habis ini. Saya tunjukkan habis nih. Baca dulu. Ini dulu ya. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Jangan kabur. Tunjukkan habis nih, serius. Kau nggak bisa diskusi. Iya. Baca. Jangan kabur Pak Depi. Kau nggak bisa diskusi.
Iya, saya hanya nyuruh baca Bible loh. Ayo Pak Depi, baca. Habis ini nanti saya tunjukkan kok. Serius. Ayo Pak Depi. Pak Depi, Pak Depi. Ayolah baca Bible. Turun guys. Aduh, hancur kita guys.